mutual friend lah. Kita ngobrol-ngobrol segala macam. Yang gue tertarik itu justru sama konten lu. Yang mana? Semuanya. Semuanya. Cuman belakangan ini gue udah jarang buka, jarang nonton. Gue buka TikTok cuman jarang udah nggak sebanyak dulu lah konsumsinya. Kebanyakan cewek ya isi TikToknya juga. Iya, kalau cewek gue nggak skip. Iya, kalau cowok skip sama berarti. Normal berarti kan? Normal berarti kan. Nggak, konten lu itu muncul terus di FYP. Dan masalahnya tiap gue nonton konten lu, gue bisa ketawa sendiri. Itu yang gue suka. Karena lucu abis lucu. Karena lu tahu ini sebenarnya realitanya begini nih. Iya. Tapi masalahnya di saat itu nggak banyak orang yang bikin konten, bukan gak banyak, malah cuma lu satu-satunya kayaknya. Orang posting apa dulu? Pamer, cuan. Iya, betul. Itu dong. Iya, cuan nih 50 juta beli saham ini segala macam. Oh, ini analisa fundamental, kualitatif, kuantitatif, ini teknikal segala macam. Nah, kalau lu bikinnya ada yang ini ya, yang kayak sistem yang kayak asal pola pikir yang lu ngomong jadi 2 orang loh. Oh, iya kan? Jadi 2 orang. Iya kan? Tapi di dalamnya ada jokesnya dapet dan realitanya di dalam market juga dapet. Gitu. Oh iya kan? Betul. Lu ngapain sih bikin kayak gitu? Emang mau menghibur orang aja yang rugi atau gimana? Bukan, sebenarnya gue ngerasa kadang kalau kita sedikit lebih beda lebih baik dong dibanding sedikit lebih baik. Oh iya, bagus ya. Benar. Begitu kan. Benar. Nah, kalau lu bikin semuanya cuan, terus tiba-tiba ada yang rugi, komplain. Bahkan kayak Binomo deh kita. Oh iya. Ngomong aplikasi bodong ini. Iya. Kita lihat semua YouTuber bikin semua untung, gak ada yang rugi. Itu aneh. Aneh dong. Aneh, gak masuk akal. Gak masuk akal. Nah, gimana sih saham ini kita bungkus kalau ini tuh realitanya juga nggak bakal sebaik itu, bakal untung terus. Gua bungkus pakai komedi juga, karena dengan cara gitu orang juga lebih atraktif nih. Bener. Anjir nih orang bener nih omongannya. Enak ya, nontonnya lucu juga gitu ya. Lucu juga, terus juga realistis. Jadi lu merasa diri lucu? Sedikit. Kalau nggak gue nggak pede bikin TikTok, gue jujur aja. Coba dong, lu coba acting bikin di sini bisa gak? Gak bisa, gue bingung. Coba satu kalimat. Yang ini yang lu track ya? Yang lu jadi emaknya ya, ada kan sih? Yang mana? Atau gue bukain deh kontennya. By the way, kenapa nama TikToknya kok lu apa sih username BBV ya? BBV itu. Kenapa ya? Gak tahu itu asalnya. Dulu gue ngeliat ini Agung Hapsa, tau gak? Oh iya. Itu kan EEVN Evenix gitu kan. Itu gue ikutin aja. Asal aja biar ada nama panggung gitu. Iya, biar nama panggung. Oke, kita lihat nih ya. Yang mana yang menurut lu lucu nih? Soal investasi apa enggak? Soal investasi. Sebenarnya konten-konten baru ini itu bukan nggak ada investasinya itu. Oke. Ini lebih ke flexing ya hitungannya. Ya udah coba bikin gini coba. Kalau ini coba pegang HP misalnya lagi. Kalau gue ya. Lagi ngerekam coba. Gue pengen aja ngelihat gitu loh. Pertama kali gue pasti mikir nih. Oke. Misalnya gue rugi di sama apa ya? Bank digital. Iya. Misalnya gue rugi, terus gue mikir arahin kemana dulu nih? Iya. Yang supaya orang bisa relate dan tetap lucu. Kalau bank digital gimana ya? Lu bikin gue ketawa deh, gimana caranya? Coba bikin gue ketawa deh. Susah, kalau itu lebih ke refleks biasanya sih. Ya udah coba dulu. Siapa tahu gue ketawa kan. Kayak ini, lu lagi denger ini gak yang drama Bitcoin, harga Bitcoin? Iya. Denger yang 14.000 sama 25.000? Iya. Denger kan? Iya, Bitcoin. Kenapa? Apa anjing? Jadi pertama gue nggak ikut drama ini, tapi gue di-tag terus. Gue di-tag-tagin, habis gue di-tag-tagin, anjir disuruh speak up katanya gue. Ya udahlah gue bikin aja sesuai yang dia mau kan. Cuma ada lucu satu orang ini yang bilang Bitcoin bakal ke 14.000 ini. Dia tuh bilang harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, harusnya nggak begitu. Nah biasanya kalau gue ngeliat potensi kayak gitu nih, udah pasti gue celak tuh. Kayak misalnya, emang kalau misalnya gue megang HP nih. Iya. Kayak gimana sih? Coba bukan. Kameranya maksudnya? Bukan kameranya, TikTok. Oh, TikTok. Lalu gue bingung nih kalau gue disuruh nyontoin lucu tuh gimana? Ini kayak konten kedua ini. Oh iya ini. Jadi ada satu orang ini narik garis trendline-nya. Iya. Lu kalau lihat lu bakal ketawa dah. Oke. Lucu banget soalnya. Salah nih, salah. Enggak salah deh. Oh, enggak salah. Kalau itu kan perspektif. Iya, Cuma lu bakal ngeliat lucu banget. Nah, di situ gue celak tuh. Nggak garis trendline segala macem. Nah, terus gue bikin garis trendline-nya kayak gini Den. Kalau lu lihat nih. Bentar.
Nah begini kayak, nah mau garis trendline-nya begini kayak gue silang begini. Ini lo yang bikin, bukan orangnya. Ini gue yang bikin karena dia narik garisnya begitu nabrak. Nggak jelas lah pokoknya. Nggak jelas gitu. lah pokoknya menurut gue. Mending kalau mau nggak jelas mending bikin yang kayak waktu yang dinosaurus. Iya, itu juga gue pernah bikin kayak gitu kan. Ada dinosaurusnya. Kalau itu kan udah emang buat jokes gitu itu kan. buat jokes. Ini juga sama, ini buat jokes. Kalau lu denger, gue itu ada namanya apa ya? Gue lupa pokoknya. Pertama setup baru punchline gitu. Itu tuh ada teorinya juga bikin lucu gitu. Jadi pertama nggak lucu baru lucu gitu. Walaupun kadang kalau menurut teori ya mungkin gue nggak sejago stand up komedian ya. Cuma gue coba usahain, belum ada nih yang ngelucu tapi pakai saham. Setelah itu gue baru belum. Pas gue lihat itu Yuda belum begitu. Yuda belum bikin itu. Belum bikin itu kan Yuda kan. Terus gue lihat Yuda tuh baru belakangan. Oh tapi dia kan lebih terkenal. Beda sama saya dong. Ya gitu dah pokoknya gue ngeliat pertama apa yang bisa dicela dulu. Itu udah jelas lah. Karena komedi gak ada objek gak bisa. Benar. Iya setuju benar. Ya makanya gue nyari objeknya dulu nih. Apa yang bisa gue cengin ya. Gue bikin konten tuh jarang-jarang. Karena idenya susah Den. Iya benar. Ide yang susah. Karena kalau bikinnya tinggal rekam ya kan. Rekam, edit, cut. Nah masalahnya kalau kita bikin terlalu edukasi pun gak banyak yang nonton. Dulu banyak ya kan. Gue dulu bikin banyak ya kan. Gue liat lu. Sekarang dulu views kan bikin ini di mobil doang kan. Gak pakai edit. 20.000 100.000 kan 200.000. Ya? Sekarang udah bikinnya udah pakai setup, lighting, editing kan. 800. Yang nonton 2.000, 1.000. Beda ya TikTok sekarang ya. Susah ya. Karena TikTok sekarang entertain tuh, lah harus. Iya harus entertain. Kalau kita lihat David Noah gitu. Dia pinter cara ngebungkus entertainnya. Gimana dia punya barang apa. Dia kasih tahu sejarahnya. Dia kasih tahu gimana cara dapatnya. Ada story-nya. Itu bagus sih menurut gua. Cara begitulah yang sekarang lagi bagus. Nah kayak kalau gue lihat kayak Ginvestor ini tuh sebenarnya bukan nggak bagus. Kenapa bisa menurut gue agak sepi? Karena kurang kurang flexing lah. Flexing boleh. Menurut gue flexing tuh nggak ada yang salah. Selama punya sendiri ya. Bukan punya sendiri sih, tapi nggak berlebihan. Oh nggak berlebihan. Ya flexing masuk punya siapa? Ada dong. Masa? Banyak, lu jangan pura-pura gak tahu, lu belum mancing gue yang ngomong. Gue gak sebut namanya banyak, jadi ya kalau andaikan nih ya lu, tapi kalau lu, kayaknya sih lu ngejebak gue sih. Tapi kalau andaikan lu bener-bener gak tahu ya, jadi ada orang di luar ya kan, dia bikin konten, itu dia flexing, tapi bukan barangnya dia. Hah? Orang luar tuh luar negeri apa orang sini? Lu mancing kan, nanti udah kalau Indonesia, kota yang mana? Jakarta ya kan, tinggalnya di mana? Namanya inisialnya siapa ketahuan? Gimana lu? Oh, jadi banyak lah ya flexing tapi bukan barang sendiri gitu. Entah kan bisa dong, antara KW atau enggak minjem punya temen. Karena lu punya mobil nih, ya kan? Iya juga ya. Gue punya mobil Sadrak misalnya, gue foto-foto, orang mana tahu? Gue investor saham, gue posting mobil 2M, 3M kan orang mikirnya punya gue. Padahal gue gak punya ya kan? Iya. Bisa dong orang percaya. Jam tangan lu kan lagi, gue punya jam tangan lu bagus misalkan. Gue foto, orang kira punya gue banyak. Atau enggak KW paling gampang. Iya kan? Banyak. Ya, kalau kayak gitu jangan. Terserah sih urusan mereka lah, urusan mereka. Tapi tanpa flexing menurut gue. Cuma kalau flexingnya barang sendiri kan sebenarnya ya nggak apa-apa juga kan. Tapi jangan terlalu norak gitu. Dia beli jam tangan nih, dia beginiin terus nih setiap saat nih begini. Kan enak juga kan. Foto begini kan. Ya foto begini, ada begininya. Aduh. Itu lu pamer tuh barusan. Enggak bukan, ini mah murah. Berapa itu? Harus ada harganya ini. Kan tadi lu bilang murah, gue pengen tahu murah bagi lu itu berapa. Kan murah itu kan relatif, buat orang beda-beda. Lu bilang ini misalnya 20.000 bisa jadi mahal loh bagi orang lain. Ini berapa? Hampir 30 juta. Murah. Sudah selesai. Beda kan relatif. Iya betul. Karena gue banyak juga orang ngeliat beli jam kan ratusan juta, bahkan miliaran. Dibanding 30 juta ya nggak nyampe malah 28, 29 juta. Jauh dong. Murah bagi lo. Relatif. Ya. Udah lanjut. Menurut gue cukup murah lah. Oke, lanjut. Apalagi yang kita bahas nih? Ya tadi apa dulu? Terus lanjutin. Konten ini yang lu buat ini tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama udah jelas edukasi. Lu apa itu? Maksudnya mau cari duit, passion atau gimana? Untuk bikin video. Gue gak pernah, gue dari awal bikin TikTok gak pernah dari awal nyari duit. Gak pernah? Soalnya karena duit emang udah banyak kan? Oh gak gitu Den, gak gitu. Iya dong. Kayaknya ini seakan-akan tuh ngejorokin gue ke ini ya, tukang pajak. Oh iya bener gitu, juga. Jangan bilang, saya gak ada duit, rekening cuma 20.000 kalau gak salah. $20.000 tapi. Ini. Jadi $20.000.
sebenarnya gue undang lu ke sini bukan buat Serius, hiburan bukan buat penonton. serius. Gue buat menghibur diri gue sendiri. Oh lu butuh hiburan dari gua ini ya? Lucu, gratis kan enak. Gue nonton stand up komedi bayar nih ya kan. Bayar, Gue undang lu ngobrol gini tadi $20.000 lucu itu. Udah seneng gue kan. Udah seneng tuh gitu ya. Jadi thank you udah datang. Tapi ntar juga ada, kalau kita ngobrol lebih panjang ntar ada aja keluar-keluar yang lebih lucu lagi mungkin. Gak bisa dibuat-buat ya, harus. Iya harus Ngalir ya? Ngalir aja, let it flow aja. Oke. Jadi nggak ada intensi untuk cari duit di sana. Nggak ada. Gue nanya lu balik nih. Lu adanya intensi nyari duit gak pas bikin TikTok? Ada, tapi sampingan. Karena menurut gue gini, ketika ini menurut gue ya, karena kan orang lain bisa beda. Di saat gue mulai itu kan ya walaupun sekarang gue bukan, ya gue nih nanti jadi diserang orang lagi nih. Gak jadi apa-apa. gue bukan jadi bukan dari keluarga yang kaya, ya kan. Tapi kaya banget. Itu. Enggak, tapi kaya sih enggak kaya banget. Tapi bukan dari keluarga yang miskin juga. Jadi medium lah, medium ke bawah. Nggak mungkin, Den. Beneran. Gue nggak punya rumah. Bokap gue sewa rumah. Tapi apartemen ada 12. Agak, lo ngapain nggak ada rumah nyewa? Kali aja kan orang kaya bingung mau beli rumah males. Intinya gini lah, paling simpel tempat tinggal tuh sewa dan nggak punya rumah. Berarti kan ya. Oh berarti nggak punya tempat tinggal yang tetap gitu lah, properti tetap. Iya. Dulunya ada. Ya gue ceritain panjang nanti. Intinya dulunya ada tapi di saat itu nggak ada gitu. Jadi rent. Tapi ya kalau untuk makan di rumah sama listrik ada. Ya berarti nggak susah-susah banget dong. Baju mah ada gitu. Ya jadi nggak susah gitu. Jadi intinya kayak gitu. Dan gue rasa bahwa gue pengen coba lakuin sesuatu gitu. Apa aja gue pengen cobain. Karena gue nggak tahu kan. Gue dapat momentumnya di mana. Nah gue bikin konten kan bukan bikin konten saham dulu. Gue bikin konten gym. Sorry. Gue bikin konten gym dari 2018. Cuman ya kagak ada yang nonton, mungkin badan gue kurang bagus, mukanya kurang ganteng kali. Iya, menurut gue kalau di entertain harus gitu sih. Karena pilihnya di antara ganteng banget atau jelek banget. Nah, kita kan kalau ngomongin di gym berarti kan otot lu harus gede banget ya kan? Iya, betul. Atau enggak ya lu ganteng jadi fitness model ya kan? Ya lu liat muka gue kan gini pas-pasan kan? Lumayan lah. Lumayan jelek. Lumayan. gue bantuin nih. Kalau di passing udah bisa golin lo ya sekarang. Kalau gitu komedi-komedi gini ya. Iya. Kita bikin lah ya channel. Bisa lah, ntar kita bikin tektokan ajak Sadra nanti. Jadi gue mau bikin konten, tapi di saat gue bikin konten fitness ada dapat duit tapi sedikit. Kayak misalnya endorse kan. Jadi dibayarnya ya misalnya 100.000, 200.000. Ya menurut gue ya lumayan kan waktu itu followersnya belum banyak nih. Dapat 100-200.000, lumayan ya. Bisa buat beli pulsa, bisi kota kan. Gue jajan lah ke McD. Top up dong. Iya. Top up apa? Nggak berasa, top up. Mobile Legends. Saham dong. Oh top up saham. Pokoknya gue tahu bahwa bisa dapat duit nih. Cuma waktu itu kan di sini gue mikir bahwa wah mungkin yang duitnya bisa banyak yang followersnya ratusan ribu itu orang-orang yang cakep dan ganteng. Kayak cewek lah selebgram. Oh iya. Gue nggak ngerti. Cara pikir lo awal ya? Cara pikir gue awal. Karena dulu 2018 belum banyak tuh karusel gitu kan IG edukasi. Nah ini masalahnya pas masuk 2020 gue kagak bisa ngonten gym lagi. Tutup tempat fitness. Oh iya benar. Ya kan? Mau nge-gym di mana? Ya rumahnya sempit. Ya sempit kamarnya nggak bisa buat alat gym nggak muat. Iya kan? Nggak bisa nge-gym dong. Nggak bisa bikin konten. Kalau orang kan kayak wah lagi covid nih kita harus home workout ya kan ada alat gymnya. Ya anjing rumah gue kecil cuy. Dan gak semurah itu juga beli alat gym sebenarnya. Mahal ya kan beli alat gym sepuluhan ratusan juta loh ya kan. Jadi nggak bisa lah intinya nggak bisa. Nah di sana kan gue emang udah tahu kan saham, forex segala macam. Oh jadi lu dari awal juga udah investor dong? Sebenarnya. Udah invest cuman ya minim gitu duitnya kecil gitu nggak banyak karena duitnya gue pakai buat jualan lah lebih banyak. Ya. Karena gue juga pernah cerita gitu kan untuk pas gue punya duit 100 juta ya kan gue di saham itu cuma paling 10 juta 15 juta. Saya buat jualan. Iya. Karena jualan lebih kenceng pasti lebih untungnya. Untung juga lebih untung. Ya lalu jualan kan modal 80 juta bisa jadi berapa ya kan? Tergantung. Kalau pinter kita jualan jam biasa jual jam mewah tuh. Oh iya, bisa gede ya kan. Profit bisa sampai 100% marginnya. Iya. Atau enggak lo misalnya jual barang di marketplace aja kan bisa margin berapa? 20% sebulan bisa. Make sense. Di saham masih masuk akal. Di saham 20% kalau bisa konsisten udah jadi orang paling kaya di dunia. Betul, gue setuju. Kan? Lu pernah dengar konten yang ini gak? Yang 1% sari. Itu. Kan gak bisa. Oh ya, bisa hari ini 1%, besok 1%, 1%. Nanti hari kelima rugi minus 7%. Habis. Rugi jadinya hitungannya ya. Itu iya. Itu konten-konten kayak gitu yang menurut gue dia berusaha mengedukasi tapi gak masuk akal tuh. Iya. Itu kayak sama kayak lu ngiklanin binomo. Benar. Jadi gak ada bedanya. Iya. Buat apa lu bikin konten 1% sehari pasti profit konsisten. Rusak sih itu. Rusak kan? 1% gede banget sih. Lu pernah denger dong itu? Sering. Cuman dulu robot trading masih berkeliaran kan banyak yang janjiin 1% kan. Iya. Bahkan lebih. Iya. Lagi suntik modal. Wah kacau.
Sebenarnya kurang edukasi aja. Iya. Nah, orang-orang Indonesia itu gue nggak bisa bikin. Akhirnya yang ini baterai gue habis. Oh iya, matiin. Fuse-nya jalan terus enak tuh dalam fuse. Enggak dong, kan di pause ya. Di pause. Kan masuk nih ya kan. Gue bingung dong mau bikin konten apa. Udah lah, nih orang di rumah kan, gue nggak bisa kemana-mana kan lagi COVID tuh parah tuh awal-awalnya. Iya. Udah lah, gue bikin konten lagi apa ya? Tradingnya deh. Konten saham kan jam 9 pagi buka, udah videoin aja, chart kan segala macam. Ngomong sendiri. Gue nggak tahu kenapa videonya lebih gampang FYP daripada video. Mungkin karena lu lagi beda tuh di situ tuh. Belum ada tuh yang mulai begitu. Pertanyaannya lucu di komentarnya. Orang kan misalnya nanya kayak, oh itu saham apa bang? Ya kan, itu bagus nggak bang? Misalnya gitu. Ini nggak, pertanyaannya 90%. Bang, itu apa? Bang, itu investasi apa? Bang, cara kerjanya gimana? Bang, cara mainnya gimana? Bang, cara investasinya gimana? Intinya 90% dari yang komen, itu orang yang gak ngerti semua. Oh berarti masih bener-bener, berarti lu termasuk pioner dong? Kalau gitu. Tapi Timothy duluan. Timothy duluan? Timothy pas lagi COVID itu kan COVID mungkin masuk Maret kita lockdown tuh. Gue mulai di April lah. Dia mulai di Maret mungkin. Ya mirip-mirip lah. Oh mirip-mirip. Mirip-mirip. Berarti tetap hitungan pioner lo. Iya. Tetap yang berusaha ngasih tahu saham ini apa. Ya, habis itu karena banyak pertanyaan itu, gue mikir, wah ini berarti marketnya sangat besar. Iya dong, orang banyak yang nggak ngerti nih, harus diajarin, harus diedukasi. Ya gue mikirnya, ya udah gue bantu jawabin. Gue kayak orang goblok dong jawabin komentar. Capek jempol. Tapi di saat itu lu udah cukup expert gak? Kira-kira? Lu mau ngomong sekarang gue expert juga kagak. Yang expert banyak kan Michael Leo, Om Ben expert. Gue mana expert sekarang? Gak expert, ya masih belajar. Masih pemula. Bahkan lu buka sekolah saham Indonesia loh. Gue gak ngajar di sana. Oh iya. Ngajar basic lah. Kalau yang dalam-dalam gue gak ngajar. Karena gue gak mau memposisikan diri gue sebagai analis. Karena gue bukan analis. Gue gak mau memposisikan gue sebagai pengajar. Enggak. Tapi gue mau sebagai gue suka sharing. Lu pegang benderanya lah. Dan gue bukan expert. Gue gak pernah klaim diri gue expert gitu. Jadi ya udah gue belajar gitu di market, ya gue belajar. Nah di sana karena banyak ya, tadi sampai mana ya? Oh sampai balas chat. Balas komen. Capek ya kan. Gue balasnya pakai video. Itu video ya, gue rekamnya kalau lu lihat ya video yang di bawah buku ya, rekamnya di kamar, lightingnya kagak jelas, muka gue kagak jelas, kagak gunting rambut kan, nggak bisa keluar kan. Itu gue nggak gunting rambut 3 bulan, pokoknya jelek deh dari guanya ya, guanya emang jelek kali. Gue jelek. Kualitasnya jelek ya kan. Itu ngomong nggak ada cut, ngomongnya juga mungkin banyak nggak lancar, al ya kan. Tapi viewnya selalu bagus. Nah di sana gue rasa ini bisa jadi manfaat untuk orang lain. Dan di sana gue tahu ketika gue bantu orang lain, gue pasti dapat sesuatu. Tapi gue belum ngerti gini. Oh gue bisa dikontrak sama brand, gue bisa jadi BA, gue bisa dibayar misalnya puluhan juta. Gue belum kepikir sampai arah sana lah. Tapi gue yakin satu hal bahwa ketika kita jadi manfaat untuk orang lain, kita pasti gampang dapat duit. Jadi gue kerjain terus. Oh jadi intinya sekarang gampang dapat itu? Lebih gampang. Udah banyak. Nah, ini jebakan. Senam ya. Jebak gue. Iya, masalahnya kan tadi lu gituin gue mulu, makanya sekarang gue tanya balik. Berarti sekarang lu ngerasa gampang dong dapet duit dong? Enggak, bukan ngomongin gampang ya, tapi jauh lebih gampang ketimbang 4 tahun lalu. Kalau dibandingin. Duit tuh udah banyak. Banyaknya berapa dulu? Berapa dulu nih? Relatif. Kalau buat gue ya lumayan menurut gue. Oh udah cukup banyak berarti sekarang. Ya kalau misalnya miliaran dong kalau mau makan KFC sama McD bisa. Nggak mungkin Den. Apanya nggak mungkin? Yang nonton juga nggak bodoh ini. Gue kasih tahu nih ya. Lu tak boleh tanya Sadrak nih. 2018 gue tuh kagak pernah beli Starbucks. Nah nanti kesian. Tapi teman gue udah nggak kerja sih di sana. Gue minta gratis dari orang yang kerja di sana, teman gue. Mahal bos, beli 50.000 bisa buat makan 1 hari. Gue beli Starbucks sayang dong. Oh. Gue nongkrong di Starbucks. Itu sebenarnya kayaknya bukan nggak ada duit, lebih ke pelit sih sebenarnya. Hemat. Pelit. Hemat. Karena lu beda pelit. Pelit sama hemat beda loh. Nih lu punya uang misalnya 100 juta nih. Lu kagak mau beli Starbucks mungkin bukan 100 juta. Lu punya income misalnya 100 juta sebulan. Lu Starbucks masih minta-minta gitu. Pelit gitu. Karena lu bisa beli 50.000 gak berasa. Ini uang yang punya ini income pas-pasan banget nih. Pas-pasan. Ya, kalau gue beliin Starbucks pas buat beli Starbucks. Kagak. Pas buat beli McD. Kagak pas. Wah ini kalah gue. Kan pas katanya. Apa juga pas. Tapi gue liat tuh sering liburan. Liburan kemana? Bali. Kapan ke Bali? Ke Semarang. Itu kan kerja. Itu kan lagi tahun ini. Gue bilang kan 4 tahun lalu. Oh iya 4 tahun lalu. 4 tahun lalu kita belum terlalu kenal sih. Maksudnya. Bukan sekarang ya. Kalau sekarang gue beli Starbucks tadi ya dibayarin sama satu. masih hemat ternyata sampai sekarang ya. Masih hemat sampai sekarang ya ternyata ya. Enggak lah, ntar gue ganti lah kalau ingat. Oh
Ini masih belum dibayar ternyata. Hitungannya Barusan tadi. Oh, pakai margin itu. Komplimen. Udah sampai mana ya? Gue udah lupa dah. Sampai tadi. Intinya gitu lah. Di Starbucks kayak nggak tadi yang nggak konten tega. lah, konten kan masuk kan. Iya. Gue belum tahu dapat cara dapat duitnya gimana, tapi gue berasa kalau gue konsisten, gue bisa bantu orang lain, gue kasih value, uang pasti datang. Dan ternyata bener. Mulai masuk tuh. Di endorse, dia kerjasama, ajakin collab segala macam. Wah kok ada duitnya ya? Wah kok lumayan ya duitnya? Emang iya ya? Lumayan. Gue gak merasa dapat banyak duit ya. Gini, contoh ya, misalnya contoh ya, brand masuk nih. Ya, gue contoh lah ya, misalnya dibayar 5 juta. 5 juta gak ada rasanya buat lu, soalnya duit lu banyak. Oh bukan. Kan tadi lu bilang gak ada rasanya. Bukan, karena Iya dong. value gue, red card gue bahkan gak sampai 500.000. Masa? Gue berani sumpah, Den. Per satu video gue, untuk bikin satu video itu gak sampai 500.000. Masa sih? Iya, seriusan gue. Waktu itu itu endorse lu bayar mahal. Mana nyampe sih, Den? Coba lu lihat transferan lu udah sebelumnya. Kayak 2 juta dah waktu itu. Gak ada 2 juta, gak mungkin. Gak mungkin. Itu red card dari zaman dulu itu. Gak berubah? Sekarang gak berubah. Karena lu gak cari duit di situ. Awalnya gue kagak ngerti, lu tau gak ada brand nih. Gue gak sebut lah brandnya. Dia endorse kan. Dia tanya, red cardnya berapa kak di TikTok? Ya kan? Gue bilang, gue jawab dengan bodoh begini. Orang kan harusnya jawab berapa gitu ya. Saya baru mulai kak di TikTok, jadi berapa aja saya terima. Oh, saking senengnya lu mau dapat duit ya? Aduh, tapi gak bisa kasih harga nih. Gue bingung gini, karena kalau dulu pas bara gym, itu kan dapat barang, dapat produk, ya kan? Dapat misalnya susu atau apa yang bisa dipakai. Jadi dia nggak bayar, udah gue dapat produknya, misalnya produknya 500.000, 400.000 gue dapat. Oke dong, tukar value. Ini masalah brandnya kan kita ngomongin udah brand finance nih. Jadi promosiin gue nggak dapat produknya. Jadi tanya dong rate-nya berapa, gue kagak tahu. Gue denger baru gue jawab, aku baru mulai, jadi terserah. Dia itu followers baru 8.000 kalau nggak salah. Oh berarti lu dari 8.000 udah dapat. Lu tau nggak yang gue seneng banget? Oh gitu ya kak, oke deh kalau gitu aku buatin 1 juta aja. 1 juta. Dengan keisengan gue bikin konten. Seriusan? 1 juta tuh 8.000 followers. Serius langsung habis. Karena ada duit. Serius habis itu serius. Habis itu serius. Enak. Itu gue mulai bikin ya, gue konsisten. Dan gue rasa gini, yang pertama ya, andaikan gak ada endorse-nya, kan jadi manfaat untuk orang lain. Yang kedua, gue belajar banyak dari public speaking. Ya, betul. Nulis, mikirin materi apa yang gue mau bawain. Kan gue jadi belajar terus tuh. Ya kan? Coba gue gak pernah ngomong, lama-lama materi yang gue pelajarin lupa tuh. Wah ini kan gue belajar, gue bikinin konten, gue belajar, jadi gue inget terus tuh. Iya. Ya kan? Jadi setiap kali habis lu baca, lu bikin konten aja sekalian. Jadi lu udah inget di kepala, terus lu keluar dari mulut. Supaya makin ingat, iya kan? makin Jadi lengket ibarat kayak praktek, ya lengket kan bener kan. Yang ketiga, bisa ada duit ya. Ya kan? Yang keempat ada personal branding. Ini kan termasuk reputasi. Oh iya, itu dia. Ya kan? Itu yang gue maksud juga. Ya kan? Reputasi kan. Lo mau bikin apapun nanti kan gampang. Oh, ini Dennis nih. Ya walaupun sekarang bukan siapa-siapa. Ya. One day semoga jadi siapa-siapa ya. Lebih besar lagi ya. Jadi kan sekarang udah siapa-siapa lah. Followers 100.000. Agak lah, bukan siapa-siapa ya. Dikit. Kalau kata Pak Ganjar, saya 5 juta. Gue nonton yang itu. Terus Pak Ganjar cuma, ya saya juga 5 juta. Yang dia nanya 94.000 subscriber YouTube. Lucu kan ya? Itu cukup lucu menurut gue. Jadi ya itu. Berarti gue masih nontonin konten lu nih, Den. Iya. Lu gabut kali ya? Enggak, gue gak gabut. Cuma gue liat ini ada Pak Ganjar nih. Gue gak liat Dennis. Bukan liat guanya. Bukan liat Dennis. Lebih liat Pak Ganjarnya gue sebenarnya. Penasaran kan. Jadi itu sih Wir. Jadi ya udah akhirnya gue terusin. Dan puji Tuhan ternyata kaya sekarang. Bukan kaya. bukan soal kayanya. Jujur kalau gue bukan soal kayanya. Gini. Puji Tuhan apa yang gue kerjain itu ternyata gue bisa passion gitu, gue bisa suka ternyata. Karena kalau nggak suka susah loh. Sekarang nih, ini setengah mati nih. Kan gue udah jalan berarti kalau kita ngomongin konten finance ya, berarti 2020 ke 2021 ke 22 ini udah 2,5 tahun. Hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Oke lah dapat duitnya. Sekarang andaikan misalnya gue nggak passion nih di sini nih, gue nggak suka ya kan, setengah mati loh. Duitnya ada, gue kagak suka. Ayo gimana loh? Iya. Pusing loh, ya kan mau ditinggalin sayang, tapi ditinggalin ada duitnya sayang loh. Tapi lu gak sesering itu bikin konten Den kalau gue lihat? Sering lah. 1 hari minimal ada 1. Seriusan? TikTok? Kalau gak IG TikTok YouTube kan. Jadi pasti ada 1 minimal. Oh jadi pecah Pindah-pindah. platform. Tapi kalau IG gak IG pasti tiap hari ada. Ada kambing kan kadang kan. Iya. Udah mau gue lihat juga itu IG story apa ya udah kambingnya kan followers pada suka. Tapi ada aja tuh followers yang mintain kambing gitu. Banyak.
Lucu malah lebih banyak daripada Mungkin passion lu itu, Den. kambing. Nyari kambing. Nggak, tapi ya itu ya gue puji Tuhan karena bisa enjoy. Karena kalau nggak enjoy ya jujur pusing kan. Ya, Ditinggalin sayang ada duitnya, dilanjutin nggak. Ini kayak gini gue passion nih ngobrol sama lu kayak gini. Walaupun nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Nonton juga gak apa-apa ya. Nggak Yang penting passion aja, seneng Passion, ngobrolnya. Dapat ketawanya dapet. Ya kan siapa tahu ntar ditraktir Starbucks habis ini. Iya, takutnya ini ada obrolan-obrolan yang ke pinggir-pinggir jurang terus di-cut dimasukin TikTok tuh kan. Oh iya. Lagi zaman soalnya begitu-begitu. Nanti gue bikin. Nanti gue edit Oh lah. lu yang bikin jadinya? Enggak, nanti gue minta editor bikinin. Oh, bikin short-short begitu. Yang pokoknya yang Wira yang misalnya ngomong jorok ya kan. Yang ada bahas. Oh lu sengaja ngejorokin gua ke jurang gitu. Oh iya, biar viral kan. Kan lu juga viral nanti. Katanya lu nyari duit gak kayak gini, katanya nyari dari financial. Kagak sih, dong. Kan ngomongin financial. Gue bantu lu gimana sih? Kan itu postingnya bukan di IG, di TikTok gua. Iya lu bantu gua, tapi Iya. kan dengan cara yang buruk gitu Den. Kagak. Masa gua ngomong jorok lu bayangin. Ngomong jorok kan belum tentu jorok kayak gimana coba ngomong jorok. Coba ngomong jorok kayak gimana? Disuruh coba ya kalau di sini ya. Contoh. Saya gua ngomong anjing gitu. Ya. Kenapa? Gua ada anjing tuh di rumah tadi habis Starbucks. Aduh, nggak jorok. Nggak jorok ya. Tergantung kan perspektifnya kayak gimana kan. Ya kan? Tapi kalau ngomong alat kelamin pasti jorok kan. Belum tentu. Kalau kita lagi edukasi ngomongin alat kelamin, Kan kita lagi ngomong finansial, masa kita lari ke alat kelamin? dari tadi kita ngomongin konten bukan finansial. Oh iya. Tapi kan konten kita isinya finansial. Bener dong. Udah gue kalah dah. Udah. Cabut. Gak mau kalah. Sebenarnya bukan nggak mau kalah Den. Tapi gue takut lu ngejorokin gue ke jurang, gue pasrah. Jadi gue lebih menahan diri aja, melawan aja. Melawan iya. untuk defense. Ya, untuk defense diri gue aja. Terus gimana? Lu malah nanya gue kan? Jadi lu jadi hostnya. Tadi kan harusnya gue nanya lu. Oh iya, sorry. Kenapa lu bikin konten? Oh iya. Passion atau apa? Enggak, gue awal nggak passion. Gue awal suka YouTube. Suka YouTube. Gue bikin di YouTube pertama kali. Bikin konten game. Ah. Viewsnya ribuan. Konten apa tuh? Live stream atau? Nggak live stream. Game Dulu apa? belum ada live Game stream. apa? Game. Banyak game-game handphone dulu. Apa ya? Cerdas cermat gitu-gitu. Terus Apaan itu? Cerdas cermat. Ada ya game? bukan cerdas cermat. Apa ya namanya? Tebak kata ya gitu-gitu. Sudoku juga gitu? ada. Ya enggak, Sudoku enggak ada. Tebak kata juga ada gitu-gitu. Gue bikin view-nya ribuan. Sayangnya gue masih sekolah di situ. Pas gue di sekolah, Oh, lu sekolah? masih sekolah. Lulus Udah katanya? lulus dong. Lulus. Udah lulus. Bagus Udah sarjana. nilainya. Lumayan. Oh, sarjana. Udah sarjana. Oh, berarti sekolah kuliah juga. Sekolah juga, kuliah juga. Lu juga dong. Iya. Nah, pas Baru gua- lulus gua tahun ini. baru lulus. Telat. Kan gue udah bikin nih, views-nya ribuan, lumayan lah. Ada yang komen, Ah, gue seneng banget di situ. senang. Sayangnya adalah temen gue tuh kayak, YouTuber gitu. Iya. Jadi Iya. gue belum sekuat itu Oke, zaman iya. dulu. Nah pas COVID kan kagak mungkin ada yang cengin kan. Iya. Pas kita mau bikin apapun gak mungkin dicengin Iya, pas iya. COVID. Iya. Karena Nggak, kagak belum- ketemu kan. Iya, kagak nongkrong. Kagak nongkrong. Nah udah gue bikin aja sesuka gue. Tiba-tiba ada aja tuh view-nya tuh. View-nya yang kalau di TikTok zaman dulu, view 350 tuh berarti udah FYP. Bener gak? Iya. Kalau Iya. enggak kan 75. Kalau nggak FVP bisa 75 Iya, iya, gitu, kecil gitu banget, kan. kecil banget. Kecil banget. Kalau kita tembus FVP pertama 350 tuh. Iya. Wah, situ gue senang banget. Habis itu 1000. Nah, terus baru 1000, 2000. Terus tiba-tiba tembus Compounding dia. compounding. Nah, terus habis itu tembus ratusan ribu. Anjir, gue bilang, gue suka nih orang komen, interaksi sama gue. Ah, Yang gue suka tuh bukan bikin kontennya, Den. interaksinya. Interaksinya. Kayak gini lo suka nih. Nah, iya. Tiap hari datang sini mau. Jangan, aus. Bawain minuman. Mau Kalau apa? kita main pingpong tiap hari gue jawanin. Kalau kita ngomongin financial terus, apa yang mau dibahas ini? Saham Gue juga cuma pengen main berapa pingpong ratus. tiap hari sama lu. Iya. Cuman belum bisa. Gue harus menafkahi. Bu, nggak mungkin. Nggak ada Den. duitnya. Lu kan investor gede. Kamu lupa. Nah, ini nih pelintir-pelintir nih. Gue gak pernah klaim diri gue investor gede. Lu yang ngomong sendiri. Iya, tapi gue udah nganggap lu seperti itu, Den. Kan ini pandangan gua, perspektif gua, nggak salah dong kalau gue bilang lu investor gede nih. Oh iya. Mungkin kan gedenya bagi lu beda gitu. Iya, menurut gua lu udah sangat besar. Mungkin lu bisa hidup dengan dividen kali. Dividen. Dividen. Bisa gak ya? Coba ya, mikir dulu ya. Kagak bisa kayaknya. Nggak mungkin. Biaya hidupnya mahal soalnya. Iya, susah. Suruh minum kopi Starbucks. Kan gratis kan? Oh iya, tadi masih pakai margin ya. Masih pakai Durasi ini, durasi. Oh iya, durasi ya.
Tadi kita bahas sampai mana tadi? Kenapa jauh banget sih? Kontennya. Kontennya. Kenapa gue bikin konten ya? Passionnya atau enggak? Tadi lu suka, Oh iya, gue bilang sukanya interaksi. Iya, gue suka interaksi. Tapi gue gak terlalu passion bikin video. Oh gitu? Iya. Tapi interaksi suka? Interaksi gue suka. Berarti kalau ada komen lu susah, mungkin lu balasin dong? Iya, kalau menurut gue itu menarik dan gue bisa bahas dengan balas dengan lucu lah. Iya. Dibanding dengan komen yang terlalu serius gitu. Gue gak demen tuh kayak orang-orang jadi SJW. Apa ya sih? Social Justice Warrior. Oh, jadi misalnya gue lagi bahas apa, lagi nyerang siapa, dia bilang, jangan nyerang gini dong bang. Gue kan begini-begini, padahal gue intensinya tuh bercanda aja. Iya. Cuman orang nganggapnya serius. Padahal gue gak mau. Gue kayak bercandain lu misalnya. Ingat gak gue ada bikin konten lu tentang lu begini-begini tepuk tangan gitu. Itu kan intensinya bercanda aja kan. Gak ada yang baper, no hard feeling lah. Benar-benar. Nah masalahnya orang-orang di TikTok tuh terlalu aneh. SJW. Strict. Dia seakan-akan salah ya lu salah. Dihujat gitu. Males gue. Terus? Gue gak mau. Gue pengen tuh kalau konten, bang, iya bang gue juga begitu. Nah, kontennya tuh relate lah sama mereka juga. Itu yang gue suka. Jadi kita bisa bikin komunitas, bisa ngobrol. Bahkan dulu gue punya grup saham juga. Itu isinya udah 5.000-an ya. Woy. Itu gak banyak dibanding SSI. Banyak. Jauh lah. Terus? Itu gue jalanin cuma berapa bulan ya? 4 bulan. Gue bubarin. Oh, kenapa dibubarin? Gue bubarin. Karena isinya tuh toksik. Gak jelas. Bukannya jelas, tapi lebih ke di situ gue banyak bagi-bagi. Kita biasanya bikin grup yuk, grup buat jokes semua. Grup buat jokes nih jadinya nih. Jadi kalau orang yang gak lucu suruh bayar. Oh. Kalau lucu. Tapi kayaknya dari tadi lu gak lucu-lucu amat sih Den. Lumayan lah. Tadi lu pasti passing gue golin tuh. Oh iya betul ya. Ada ini. Kan gue yang buat, gue gak didenda lah kalau gue gak lucu. Kan gue yang buat. Gitu kita ya? yang buat. CEO hitungannya. CEO nanti. Kayak SSI gitu ya. Gue bukan CEO. Bukan CEO. CEO siapa? Richard. Lu? Gue inilah. Sebagai apa itu? Administrasi. Jadi admin. Marketing. Jago lu di bidang itu. Gue yang nanya jadinya ya. Gue yang nanya jadinya. Oke, kita balik lagi ke konten gue nih. Oke, tadi udah sampai mana ya? Gue lupa. Yang grup dibubarin. Oh iya, toxic. Grup toxic karena terlalu baik bacot. Karena gue pernah ribut juga sama orang. Tau gak lu yang masalah kripto? Itu beda perspektif. Ya. Yang gue bilang ini tuh udah mau mulai bearish. Ya, dia bilang kayak nggak mungkin. Ini is the future segala macam gitu. Future margin call. Termasuk lo, gue sama Miko itu pas BTC Peak, gue sama Miko itu bilang lo kayak, Miko juga bilang kan kayak bakal ke 18.000, gue juga bilang ya bakal jatuh, cuman ya gue nggak tahu angka pasti berapa, tapi bakal crash. Dan gue bikin konten itu emang diserang. Diserang kan? Terus udah bang saham balik, saham bang gak usah hinain kripto. Itu gue diserang gitu dalam gue. Apa yang gue agak hina, gue juga invest trading kripto. Nah betul kan, karena kita kan udah tahu nih kayaknya udah ada tanda-tanda crash deh. Iya kan, tapi malah dihujat parah kan, gue juga begitu. Itu yang gue males tuh. Nah aneh mereka itu, padahal gue kasih stock pick, gue kasih coin pick juga, jadi apapun gue kasih. Jadi duit kasih juga ya berarti? Enggak, duit Starbucks gitu ya? Jangan. Kalau gitu bangkrut saya. 5.000 orang dibeliin Starbucks sih. Berapa? 50.000 kali 1.000 kan 50 juta. Kali 5.000 berarti kan 250 juta. Jadi lu cut loss 200 juta, tambah 50 juta bisa tuh beliin Starbucks. Satu grup. Tapi kan itu kena gampar market, lebih nggak ikhlas sih sebenarnya. Mendingan Starbucks dong daripada. Iya dong, daripada kena bandar kan udah kaya. Tapi lu bayangin nih, kalau udah kena gampar market beliin Starbucks juga jadi double Den. Oh iya juga ya? Iya nggak bisa. Coba gue besar duitnya tuh nggak kena gampar market, gue beli. Oh berarti kalau lu udah cuan 250 juta lu bagiin Starbucks dong? Oh enggak, sekarang udah enggak. Itu kan pas itu. Enggak pas udah cuan misalnya, kan sekarang cuan nih 250 juta. Lu beliin Starbucks dong ke mereka harusnya. Enggak, sayang sih. lanjut. Terus lebih sayang. Nah, itu dia. Itu yang gue nggak suka dari gue bikin konten. Kayak dikit-dikit diserang. Kalau kita nggak sesuai sama kemauan mereka nih. Mereka tuh maunya market tuh holy grail. Naik terus. Iya. Kan nggak mungkin. Pasti ada crashnya, pasti ada cycle. Cycle-nya. Gue bikin begitu dihujat. Terus beneran kejadian. Pada masuk grup gue. Itu tuh kejadiannya. Terus tiba-tiba rame. Terus nanya, bang gimana bang, ini bakal kemana. Gue males balesinnya juga. Lu bubarin? Gue bubarin. Ya sekarang udah gak ada grupnya? Ada, sekarang sisa 100 orang. 100 orang itu yang benar-benar kenal. Yang udah pernah. Oh, yang jelas lah ya orang. Yang jelas lah, yang orang-orang itu. Lu aktif tuh di grup sana? Enggak juga sih. Kalau gak invite gue sih, gue pengen belajar juga. Gak ada isinya Den. Ada lu kan? Yang penting ada lu, gue seneng gitu. Gak apa-apa lu kasih analisa salah juga gue terima. Lucu kan aja cut loss bareng gitu kan, lucu. Bisa jadi jokes kan. Oh iya anjingnya kita rugi kemarinnya barengnya. Tapi gak apa-apa lah ruginya sama lu, lucu soalnya. Tapi kan untuk bikin jokes gak harus rugi dong Den. Ya
Kan kalau misalnya untung mungkin nggak lucu kan. Bisa aja dibikin lucu mungkin. Udah biasa soalnya kalau untung. Woi. Sombong. Canda. Berarti lu jago banget sih ya? Agak. Berarti jago banget dong. Agak lah. Masa sih? Canda, biar ada bumbu aja. Jadi bisa nanti di thumbnail kan. Untung terus mah udah biasa. Biar gitu doang. Oh. Thumbnail. Padahal mah nggak, Porto rugi. Rugi sekarang. Rugi. Hari ini. Hari ini Untuk kemarin rugi. Kemarin kan merah. Ya, Hari ini kan call naik. Untung. Besok kalau call turun lagi rugi lagi. Soalnya saham call isinya. Oh berarti isinya sama-sama gitu ya? Energi banyak, batubara, banyak. minyak. Kan lagi banyak. Cuman. Bagus, Ya, berarti lu tahu momentum. Oh. Bener dong. Terima kasih apresiasinya. Iya. Hoki. Nggak mungkin hoki, Den. Lu nggak mungkin nggak baca itu harga Ya udah call ini kita berapa. jangan ngomongin saham dulu. Terus Kita jangan ngomongin saham. Oh panjang. Terus sekarang kenapa tetap bikin konten kalau grup lu bubarin, tapi kenapa tetap bikin konten? Gue jarang konten sekarang. Tapi masih ada. Endorsan biasanya. Nah, lu tadi apa? Tadi katanya intensinya nggak ada cari duit, tapi kenapa endorsan lu ambil? Karena apa? udah kalau sekarang Nggak ada itu, duit sekarang. bukan nggak ada duit, udah sayang maksud gue. Sayang apa? Peluangnya. Peluangnya kalau lu udah datengin brand, ada duitnya jelas dong, pasti Ya, ada duitnya. pasti. Ya lu bikinin aja. Terus duitnya lu pakai buat apa? Beli wine. Gue udah gak kuat. Gantian. Gue ngobrol sama dia. Udah gak kuat anjing. Ya, masanya udah habis. Tapi kemana. endorse-nya lu ambil gitu. Ambil. Tapi nggak semua, banyak Lu juga yang pilih. Kalau brand-brandnya yang gue tahu, biasa gue ambil. Kalau brandnya gue belum tahu, gue nggak mau ambil. Bahkan gue males research, Den. Tapi kalau nggak ada endorse, jadi lu nggak bikin konten. Jadi konten lu isi endorse bodoh. Iya, kebanyakan gitu sekarang. Kayak gitu. Scarlett lu ambil tuh. Karena itu brandnya cukup gede lah. Lu pakai beneran nggak tapi? Hah? Pakai beneran nggak? Tergantung yang produk apa. apa? Jawaban pinter nih. Ini tapi pinter loh, dia pinter banget. Dia lucu ya, banyak duit, pinter juga, kagak gampang dijebak. Kalau dia bilang enggak akan, wah langsung ini. Bisa kita ambil potongannya. Tergantung Produk apa. Produk Kalau apa yang lu pakai? sabun, sampo sama scrub gue pakai. Lu scruban? Kadang-kadang. Tapi kagak, coba lihat. Enggak mulus juga gue. Putihan dia ya. Gua udah. Dia baby face. Terus kalau ada produk-produk yang gue kebanyakan gue kasih adik gue kasih mak gue. Karena kan sebenarnya bukan produk buat cowok lah. Kalau sampai skincare, gue nggak bilang skincare itu bukan produk buat cowok. boleh, cowok Boleh boleh aja. pakai. Cuman tapi gue lebih ke males nggak pengen aja sih. gitu ya. Cuci mukanya cukup. Iya, ngerti. Dibanding itu. Ya kayak begitu gue males lah. Pokoknya kalau bikin konten terlalu serius juga ya. Kecuali nih kayak kemarin itu gue ditek-tekin. Suruh gue speak up, lucu banget. Ini harga BTC bakal kemana gitu. Bikin konten dong bareng gue collab. Bikin yang bikin lucu-lucu? apa? Yang jokes-jokes gitu. Bisa lo pikirin sekarang. Bisa aja. Ntar ya bikin ya. Tadi kayaknya gue udah pikirin deh, tapi Pikirin. gue lupa sekarang gara-gara kita kebanyakan bercanda di sini. Ya udah, ntar kita bikin ya. Lu pernah main Mobile Legends? Main Kan? Nah ini gue baru dapat jokes dari tongkrongan gue. Kemarin temen gue Bukan tongkrongan biasa tuh. Bukan tongkrongan pecundang. Tongkrongan. Gue bisa main Mobile Legends. Oke. Temen gue pakai cow. Goblok kan cownya. Eh. Dibilang sama temen gue, ini mah bukan cow, ini mah cow cibai kan. Oke. Dapat kan potongannya ngomong jorok kan? Itu kan cuma jokes tongkrongan aja. Terus gue sharing di sini, nggak ada salahnya dong. Iya, gak ada salah. Gue udah disclaimer dari awal, ini jokes temen gue nih. Iya. Oke. tapi nanti kita bikin kontennya jangan yang kayak gitu ya, tolong ya. Iya, jangan Ntar kayak gitu. kena somasi anjing. Nggak mungkin lah, kita mana mungkin kena somasi kan cuma ngomong jorok. Jangan lah, reputasinya nanti jadi turun. Betul. Jangan ngomong jorok lah. Jangan ngomong jorok ya. Oh berarti konten lu selama ini gak ada yang ngomong jorok dong? Ya tergantung tadi. Minim, lebih ke minim ya? Ya gue seusaha mungkin ya jangan lah gitu. Karena takutnya kan, ya misalnya kalau kayak orang dewasa gitu ya udah ini jokes gitu. Takutnya kan ada anak kecil yang gak ngerti, dia salah menggunakan kata-kata. Lu bayangin dewasa anak banget kecil, ya Den? ya gue cinta sama Indonesia soalnya. Lu bayangin ya, anak kalau misalnya kita nih yang nonton misalnya orang-orang umur 20-an, oh ya udah kita ngomong oh ini anggapnya jokes gitu. Ya udah enggak jadi masalah kan. Ada anak kecil, anak SMP atau anak SD misalnya dia nonton terus dia ngomong di kelas sama gurunya gitu. Kan pasti tanya, apalagi kamu jokes ngomong tadi ya? Pasti kamu ngomong apa itu? Kau tahu dari mana? Dari YouTube-nya Dennis. Waduh. Rusak. Jangan sampai lah. Jangan kayak sampai gitu begitu terjadi. ya? Walaupun kemungkinannya kecil, minim. Karena kecil nonton. Cuman ya sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Jadi ya gue usahain
nggak ngomong-ngomong yang aman aja, yang aman-aman aja ya. karena kan nggak bagus juga kan. Ya kalau kamera udah mati ya nanti Terserah. Terserah. Udah, itu kan udah bahas konten gue tuh. Kayak gue udah jarang bikin konten. Ya udah cukup. Udah cukup. 3, 2, 1, end. Close the door. Close the door maksud gue suruh tutup pintu. udah tutup ya. Ya udah, thank you by the way udah datang, udah ngobrol-ngobrol. Waktu lu gue tahu mahal banget. Gue tahu lu kesini dari Jakarta jauh dan enggak, sebenarnya cuma 40 menit sih dan enggak jauh-jauh amat. Gua nggak bisa bayarin ongkos lu karena takutnya lu kesini naik pesawat atau helikopter kan mahal ya kan. Gue mau bayar rate lu takut gue nggak berani nanya juga berapa takutnya mahal. Jadi thank you atas apresiasi udah datang ke sini mau ngobrol bareng gue. Thank you Den. Coba dong kasih satu pesan lah untuk orang-orang yang nonton, kasih satu pesan ke mereka. Kameranya mana? Ini apa ini? Yang tengah aja. Yang tengah aja. Yang tengah. Apa yang mereka harus lakukan sebagai anak muda khususnya di Indonesia supaya jangan jadi penonton lah, jangan jadi beban juga, jangan jadi penonton, jangan jadi beban juga, tapi jadi yang berikan kontribusi lah positif kepada negara ini. Menurut gue untuk kalian anak muda, kalian mesti ambil kesempatan apapun itu. Karena lu walaupun bilang banyak orang hoki itu tuh adalah kesempatan yang lu coba. Kalau nggak pernah lu ambil, lu nggak ada tuh kejadian hoki. Mungkin suatu saat lu ngambil suatu kesempatan baru meledak. Nah, kalau lu nggak pernah ambil, lu nggak akan dapat kesempatan itu. Kesempatan lu bakal meledak gede. Udah itu aja sih saran gue. Kesempatan. Oke, thank you Wir. Sampai ketemu. Yeah. Next time. See you. See you.